Ya, tinggalkan semua yang toksik. Kita lihat cerita Yakub. Terakhir kita membahas tentang prahara Rahel dan Lea. Bagaimana mereka bersaing untuk eksis di depan suaminya. Sampai Rahel bilang, berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Bagaimana luka di dalam kehidupan seseorang melahirkan rasa bersaing, kompetisi. Rahel dan Lea berkompetisi dengan luar biasa untuk mendapatkan pengakuan dari Yakub. Padahal Yakub jelas bilang dia cintanya sama Rahel. Tapi Rahel belum merasa utuh kalau dia nggak melahirkan. Lea di lain pihak memang nggak dicintai. Lea dijebloskan oleh bapaknya untuk jadi istrinya Yakub. Lebih banyak cewek Kristen namanya Rahel daripada namanya Lea. Padahal kalau baca Kejadian 30, Tuhan berpihak kepada Lea. Tuhan memberi favornya kepada Lea. Karena Lea tidak dicintai, Tuhan buka rahimnya. Sehingga Lea melahirkan banyak anak. Tuhan lihat setiap hati yang berseru kepadanya. Mengalami ketidakadilan, seluruh dunia memaklumi ketidakadilan Yakub. Karena Yakub dizolimi Laban, wajar dia nggak sayang sama Lea. Jadi apa yang Yakub lakukan dengan tidak menyayangi Lea sebagai istrinya, dimaklumi semuanya. Tapi coba di pihak Lea, dia double victim. Dia jadi korban dua kali. Korban bapaknya yang menjebloskan dia jadi istrinya Yakub, tidak mendapat cinta dari Yakub. Tuhan berpihak kepada yang menjadi korban. Dan Tuhan konsisten. Sepanjang kitab suci, sepanjang Alkitab, kalau kita baca, Tuhan konsisten. Preferensinya itu pada yang jadi korban. Dia memberkati Lea. Tapi di akhir pasal 30, Tuhan mengingat Rahel. Rahel juga berseru kepada Tuhan pada akhir. Gak cukup hanya dapat cintanya Yakub saja. Dia butuh Tuhan. Dan Tuhan mengingat Rahel, membuka rahimnya, lahirlah Yusuf dan Benyamin. Nah, hari ini kita akan melangkah sedikit lebih jauh episode berikutnya dari telenovela Yakub. Toksik. Generasi sekarang paham kata toksik. Kata toksik itu artinya racun. Sesuatu yang beracun. Toksik. Nah, kalau racun, teman-teman, ada labelnya, kita nggak akan ambil. Tahu itu racun. Di zaman sekarang, banyak yang toksik, banyak yang beracun, itu nggak dikasih label. Karena racunnya itu bukan racun yang sekali minum langsung mati. Kita nggak sadar karena racunnya itu nggak langsung membunuh. Tapi dia bunuhnya pelan-pelan. Dan ada berita sedikit menakutkan, teman-teman. Belakangan ini, yang menderita hipertensi, gagal ginjal, usianya lebih muda. Itu karena konsumsinya yang toksik. Lebih cepat. Toksik ada di mana-mana. Racun ada di mana-mana. Tapi kita mengabaikannya atau bahkan enggak apa-apa gitu. Sampai kemudian dia mulai menghancurkan kita dan kita hancur benar-benar. Karena itu, firman hari ini saya beri judul tinggalkan semua yang toksik. Kalau dikasih tahu itu racun, ya sudah, hentikan, tinggalkan. Kita lihat dulu cerita keluarga Yakub. Rasa bersaing karena luka menghasilkan kehidupan yang beracun. Lea dan Rahel, mereka sepanjang hidupnya hanya bersaing untuk mendapatkan cintanya Yakub.
Dan kita bisa baca Kejadian 29 sampai 31, 32, bagaimana kehidupan mereka berdua di depan Yakub. Persaingannya kalau kita baca lucu. Jadiin telenovela itu seru. Tapi ada tokoh lain di dalam telenovela Yakub ini. Tokohnya namanya Laban. Laban ini memanfaatkan betul Yakub. Ketika Laban menyambut Yakub, Bapak Ibu baca nanti seperti paman yang menyelamatkan Yakub dari dalam pelariannya. Jangan kerja sama orang lain, kerja sama aku aja. Begitu dilihat Yakub kerjanya bagus, Yakub datang mau menikahi Rahel, ya udah kerja 7 tahun. Kerja 7 tahun dan hasilnya luar biasa. Wah, kalau 7 tahun setelah itu dia nikahin Rahel, terus dia pergi, aku kehilangan tenaga kerja yang bagus nih. Makanya dikasih Lea. Dan Yakub marah, kok Lea yang dikasih? Ya adatnya gitu. Dia bilang ini adatnya harus kakaknya dulu. Dan Yakub marah-marah, udah gak apa-apa, kamu seminggu nikah sama Lea, nanti aku kasih Rahel, nikah lagi. Resepsinya 2 kali. Yang pertama sama Lea, yang kedua sama Rahel. Asal kamu kerja 7 tahun lagi. Dia bekerja 14 tahun. Eksploitasi manusia, benar-benar. Eksploitasi keponakan. Kejadian 31 ayat 1 dan 2 ditulis begini. Kedengaranlah kepada Yakub. Anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Telenovela banget hidupnya Yakub. Dia lari dari Kanaan, ketemu pamannya, wah pamannya baik nolong dia. Kerja untuk pamannya, dapat cintanya, Rahel, kasih bonus Lea. Diberkati Tuhan luar biasa. Tapi keadaan berubah. Anak-anak Laban melihat, wah ini ancaman ini. Yakub kerjanya memang bagus. Hasilnya luar biasa. Berkatnya banyak. Dan mereka bilang, Yakub yang ambil harta milik ayah kita. Dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Dan Laban setuju dengan kata-kata anak-anaknya. Kalau sebelumnya Laban cuma manfaatkan Yakub karena dia pintar kerja, sekarang Laban dan anak-anaknya curiga kepada Yakub. Ada yang manggut-manggut. Pernah mengalami? Beberapa hal yang kita perlu waspadai dalam kehidupan, dalam hubungan dengan sesama. Luka, curiga, gengsi, persaingan tidak sehat. Kita maunya damai dengan semua orang. Kita maunya baik-baik saja dengan semua orang. Pindah ke Jogja, saya dikasih tahu, Jogja itu yang penting Kulon Nuwun. Yang penting ketemu orang Kulon Nuwun, ikut pertemuan RT, ikut ronda. Yang penting kita bawa diri dengan baik. Luka, curiga, gengsi, persaingan tidak sehat. Kita mau damai dengan orang. Kita cari tahu caranya untuk berdamai dengan orang. Teman-teman, bad newsnya, berita buruknya, semua kita mengalami pengalaman horrifying experience, pengalaman menakutkan di masa kecil. Besi panas ditempelin di badan budak supaya ini budak. Nah, luka di masa kecil itu tertanamnya seperti itu. Seperti besi panas yang ditanamkan di hati kita. Itu nggak bisa hilang dengan usaha kita sendiri. Karena itu, orang tua, apalagi yang anaknya masih balita, masih bayi, penting sekali untuk tidak menjadi sosok yang horrifying itu. Hidup itu seperti itu, teman. Kalau kita survive dari orang tua, kita bisa menghadapi sekolah. Makanya kita punya Happy Dream Academy. Anak-anak datang ke sekolah harus gembira dan bahagia. Dan kita mau pulihkan trauma karena sekolah itu menakutkan, mengerikan. Tapi Bapak Ibu teman-teman, luka, curiga, gengsi itu
hal-hal yang kita bisa temui di mana saja, di komunitas apa saja, bahkan di tengah keluarga pun bisa. Kakak beradik bisa saling melukai. Apa yang terjadi dengan Laban dan Yakub, Bapak Ibu, dan Rahel dan Lea, itu saya kira sebuah gambaran yang berharga untuk kita membuat refleksi tentang hidup kita. Ketika kita menjalin hubungan, tadi saya bilang, kita mau damai. Tapi sayangnya, itu nggak hanya tergantung pada kita. Makanya di Perjanjian Baru dibilang, jika itu tergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Dari diri kita, semangatnya adalah damai. Semangatnya adalah mengasihi, punya hati yang baik. Itu Yesus ajarkan seperti itu. Tapi untuk punya hati yang baik, teman-teman, itu nggak serta-merta. Ini rumitnya. Kok dia bisa baik hati ya? Misalnya, ya lihat dulu, bagaimana seseorang bisa baik hati, itu dibentuk dari lingkungannya juga. Yang genuine, benar-benar ori kebaikan hatinya, itu karena dia menerima banyak kebaikan hati, dan dia menjadi baik hati. Tapi sama seperti sekarang ini banyak produk KW, banyak juga kebaikan hati yang tidak genuine, yang tidak ori. Banyak kebaikan hati yang sebenarnya modus, ada maunya. Seperti tadi saya bilang, Laban baik hati kepada Yakub. Mungkin dia ingat saudaranya Ribka, makanya dia baik hati kepada Yakub. Tapi ketika dia lihat Yakub ternyata, wah anaknya bagus ini kerjanya, dia ingin mendapatkan sesuatu dari Yakub. Nah, teman-teman, ketika kita mulai berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang, ketika itulah kita memberi peluang kepada iblis untuk masuk dan melukai kita dan orang lain, orang yang kita sayangi. Karena itu, Tulus itu bukan hanya nama penyanyi. Tulus itu adalah nilai yang Tuhan ingin kita jalankan dengan sungguh-sungguh dari pihak kita. Ketika kita mengasihi seseorang, mengasihi, Tuhan bilang apa? Seperti Tuhan mengasihi kamu. Bukan karena ingin sesuatu dari orang itu. Mengasihi apa adanya, bukan ada apanya. Susah kan seperti itu. Tapi Tuhan bilang kalau dari kita harus mulai seperti itu. Dunia penuh dengan orang-orang yang manipulatif. Dunia penuh dengan orang yang bukan, sekarang nggak disebut orang lagi. Dunia penuh dengan predator, teman-teman. Tahu predator? Pemangsa. Di dalam dunia binatang itu ada namanya predator. Artinya dia yang memangsa. Ada kan rantai makanan. Ketika ular hilang, tikus makin banyak. Karena predatornya tikus itu ular. Ngerti ya? Alam mengatur sehingga terjadi keseimbangan dengan ada predator dan prey, ada pemangsa dan yang dimangsa. Tapi dosa, iblis, membuat manusia memangsa sesamanya. Ketemu orang baik, wah kesempatan ini. Ketemu gereja yang ngasih sembako, wah kesempatan ini. Ayo ajak satu kampung datang, gereja ini kasih sembako. Ketemu gembala yang murah hati, wah ini kesempatan ini untuk dia apa? Dimanfaatkan. Orang baik tidak dihargai di zaman sekarang ini. Orang baik dimanfaatkan. Tapi teman-teman perhatikan apa yang terjadi ketika orang baik dimanfaatkan. Orang baik terluka. Ketika orang baik terluka, dia nggak bisa baik lagi. Di dunia, itu yang terus terjadi. Ada orang yang hatinya benar-benar baik. Ketika dia punya uang, dia pikir bagaimana supaya teman-temannya juga senang. Tapi dimanfaatin habis-habisan sama teman-temannya.
dia nggak bisa baik lagi. Nggak, saya bercanda bilang kan, kalau ada orang kesusahan, bantu dia dengan setulus-tulusnya. Nanti ketika dia kesusahan lagi, dia akan ingat sama kamu. Tapi waktu kamu kesusahan, dia belum tentu ingat. Dia cuma ingat waktu dia kesusahan, kamu bantu. Itu kenyataan, teman-teman. Itu pengalaman. Jangan kaget kalau ada orang yang ketika susah, kita tolong. Lalu setelah dia sukses, dia lupain kita. Jangan kaget. Kenapa? Karena manusia cenderung mau melupakan masa susahnya. Sehingga, kalau engkau menolong dia dalam masa susahnya, engkau termasuk orang yang ingin dia lupakan. Termasuk dalam bagian yang dia pengen hapus dalam sejarahnya. Ya, aku tolong dia pas dia susah. Sekarang dia sukses, dia nggak ingat. Ya memang semua masa susahnya itu dia hapus. Termasuk yang menolong dia itu dihapus semua gitu. Jadi jangan kaget kalau mengalami seperti itu. Itu hanya manusiawi. Tapi Tuhan bilang, kalau itu bergantung pada diri kita, kita lakukan sesuai kebenaran. Dunia penuh dengan orang-orang seperti itu. Lihat Laban dan anak-anaknya curiga. Padahal yang membuat perusahaan ternaknya Laban berkembang itu siapa? Yakub. Yang kerja keras banting tulang tanpa digaji itu Yakub. Bahkan Laban 10 kali mengubah upahnya Yakub. Bukan dinaikin gajinya, dikurangi 10 kali. Selama Yakub 14 tahun bekerja dengan Laban, 10 kali Laban mengubah upahnya Yakub. Dunia penuh dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Gengsi. Kenapa ada gengsi? Ketika kita menaruh nilai kita pada pikiran orang, pada penilaian orang. Penting sekali untuk dianggap kaya. Ini saya mau bicara sedikit saja tentang gengsi, tapi ini bukan menghakimi, karena semua manusia pada dasarnya suka mendapat penilaian bagus. Itu bagian dari psikologi kita. Kita mau reward, kita punya kebutuhan untuk merasa kita dihargai. Rewarding, sense of rewarding itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Karena itu orang tua hargai anak-anaknya. Puji dia ketika dia melakukan yang baik. Reward. Tapi reward yang asal-asalan itu toksik. Kita perlu mendapat penghargaan. Penghargaan itu adalah hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Karena itu puji anak, jangan bilang cantik. Karena cantik itu ascribe, bukan achieve. Ada achieve, ascribe. Ascribe itu ya kita nggak usaha udah dikasih gitu. Jadi ketika mau puji anak, boleh bilang kamu cantik, tapi lebih rewarding kalau kita memuji sesuatu yang dia achieve. Kamu cantik sekali dan lebih cantik lagi karena kamu bangun pagi langsung beresin tempat tidurmu. Memberi reward itu harus jelas konteksnya dan itu akan produktif. Kalau kita memberi pujian yang konteksnya jelas, itu akan membuat dia menjadi motivasi untuk dia lebih baik lagi. Ini juga tips juga buat anak-anak, perempuan, laki-laki sekarang sama. Kalau ada cowok atau cewek datang dan memuji tanpa konteks, itu bahaya. Manusia butuh reward. Tapi kita juga harus sadar, hidup ini harus bekerja keras. Ketika kita bekerja keras, kita akan dapat reward yang sepantasnya. Penghargaan yang sepantasnya. Dan Tuhan pun bilang seperti itu. Kalau nggak kerja, jangan makan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Orang Kristen nggak boleh malas. Karena hidup ini bekerja. Adam dan Hawa aja bekerja. Nah, gengsi kita, reward kita, yang kita banggakan itu harus ada konteksnya. Kita bekerja, ada reward. Dan itu juga berarti ada punishment kalau kita nggak bekerja. Ada konsekuensi. Makanya tips parenting yang paling berharga adalah anak harus dididik bahwa ada konsekuensi.
Jangan tiba-tiba cubit anaknya. Mama kenapa cubit? Mama kesel aja, mau cubit kamu. Oh, itu mamanya perlu bertobat. Karena itu akan melukai anaknya. Karena itu teman-teman, gengsi itu kata proud dalam bahasa Inggris. Itu bisa bangga, bisa artinya bangga, bisa juga bisa artinya sombong. Nah, gengsi dan bangga, ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa bangga karena kita sudah bekerja keras. Tapi kalau kita terus merasa harus melakukan sesuatu, baru kita dihargai. Nah, itu udah kepleset ya. Kita melakukan apa yang kita harus lakukan. Sudah. Dapat penghargaan, puji Tuhan. Masih kurang, dia lebih keras lagi. Anak zaman sekarang datang ke restoran mahal hanya buat selfie. Gak makan. Nge-selfie doang di logonya, kita pulang lagi. Bukan cuma di Indonesia itu. Di luar negeri pun begitu. Kenapa? Gengsi kan, untuk menaikkan follower. Itu nggak sehat. Itu toksik, teman-teman. Gengsi itu berkaitan dengan diri sendiri. Tapi yang satu lagi persaingan, teman-teman. Persaingan yang tidak sehat. Nah, saya mau bilang begini. Kita perlu sense kompetisi. Alasan untuk bekerja lebih keras. Kompetisi itu baik. Ketika kita merasa ada saingan, kita akan bekerja lebih keras. Tapi bekerja lebih keras dengan benar. Bukan dengan nyogok wasit biar menang. Nah, itu udah nggak sehat. Persaingan akan berjalan baik kalau aturannya jelas, wasitnya adil. Gitu kan? Laban dan Yakub aturannya nggak jelas. Wasitnya Laban sendiri. Sangat tidak sehat. Dalam kehidupan kita, teman-teman, di tempat kerja, bahkan di gereja, bahkan di sinode, kita bisa ketemu Laban. Persaingan tidak sehat. Di Indonesia, kita lihat, mau jadi pemimpin, punya duit dulu. Persaingan yang tidak sehat, itu ada di mana-mana di dunia kita. Tapi, kita perlu renungkan. Ketika kita lihat orang lain berhasil karena bekerja keras, kita merasa seperti apa? Ini rambu-rambu atau tips untuk menolong kita untuk tidak jatuh dalam persaingan tidak sehat. Caranya gampang sekali. Ketika melihat tetangga kita beli mobil baru, apa yang kita rasakan? Dia bisa beli mobil baru ya. Masa aku nggak bisa? Nah, itu udah nggak sehat. Kita nggak tahu dari mana dia beli mobilnya, dan kita nggak perlu tahu. Kita terima kasih, bagus dia punya mobil baru. Atau mungkin tetangga beli mobil baru, wah bisa nebeng nih. Itu nggak sehat juga, tapi masih lebih baik daripada iri gitu. Ada hal yang kita nggak perlu bersaing. Bersaing yang sehat itu ketika kita melihat kerja keras orang dan kita mau ikut bekerja keras atau belajar cara kerja kerasnya sehingga kita bisa dapat sesuatu. Tapi ketika kita taruh penghakiman di dalam penilaian kita, itu udah nggak sehat. Di gereja, unfortunately, sayangnya, juga banyak yang seperti itu. Mau bersaing supaya jadi pelayanannya lebih besar. Ya oke. Tapi lihat kerja kerasnya, lihat doanya, lihat perjuangannya, harga yang dibayarnya, lihat itu dulu. Jangan langsung menghakimi. Teman-teman, kalau di dalam gereja aja kita punya hati yang tidak sehat terhadap sesama pelayanan, mau apa? Kalau untuk soal rohani aja kita bersaing tidak sehat, mau ngomong apa? Di dunia kerja bisa bersaing dengan sehat. Ya kalau di pelayanan aja nggak sehat, nggak ada harapan. Yang di depan Tuhan aja bersaingnya nggak sehat. Bisa harap apa dengan orang seperti itu? Kelihatannya serem ya, tapi logis kan? Kita melayani ini di depan Tuhan loh. Karena itu, belajar dari Laban dan Yakub, teman-teman. Dimulai dari diri kita. Jangan lukai orang. Jangan curigaan sama orang. Jangan gengsian. Dan juga, jangan suzon. Jangan menghakimi. Jangan iri hati. Kalau mau bersaing, bersaing yang benar.
Dan nilai kita itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan Tuhan bilang, engkau berharga. You are the apple of my eye. Biji mataku. Sebegitu berharganya kita di depan Tuhan. Karena itu teman-teman, kita nggak perlu bersaing dengan tidak sehat. Kalau kita lihat orang kerja keras dan kita jadi sadar kita masih malas, ya sudah, hilangkan malasnya, bekerja keras. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Karena di Jemaat Saint Jogja kebanyakan perantau, dengarkan baik-baik ayat ini, jangan salah paham. Tiba-tiba ya kita pulang semua, teman-teman bilang kayak gini gitu. Yakub dalam masalah dengan Laban, dalam masalah dengan Lea dan Rahel. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yakub teriak, Laban gak adil. Yakub teriak, Lea dan Rahel gimana nih Tuhan? Makanya suami-suami jangan pernah berpikir untuk punya istri lebih dari satu. Belajarlah dari Yakub. Tapi solusi dari Tuhan gimana? Laban tetap tidak adil. Laban gak berubah. Lea dan Rahel gak berubah. Tuhan bilang kepada Yakub apa? Pulang. Kamu pulang. Aku akan menyertai kamu. Tempatmu bukan di Haran. Teman-teman dengar baik-baik. Yakub mengalami proses luar biasa di Haran. Dia gak tahan. Tuhan ini gimana? Laban udah curigaan. Yakub bisa dibunuh sewaktu-waktu oleh Laban dan anak-anaknya. Belum lagi istrinya bikin pusing. Harus gimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang sama Yakub, pulang. Udah selesai. Prosesmu di Haran udah selesai. Secara logis belum selesai. Orang Laban masih gak adil. Lea Rahel masih berantem. Tuhan udah selesai. Udah cukup. Sekarang kamu pulang. Tapi frase terakhir itu, dan aku akan menyertai engkau. Bukan soal ada di mana, bukan soal pergi kemana, tapi soal dengar suara Tuhan yang suruh kita kemana. Kalau Tuhan bilang pergi, karena Tuhan menyertai ketika Dia memberi arahan. Jadi, teman-teman, ketika keadaan tidak berubah, jangan pikir Tuhan tidak bekerja. Cara kerja Tuhan beda. Beda sama sekali dengan cara berpikir kita. Kita pikir, ini Laban harus dibuat bertobat sama Tuhan. Laban gak bertobat. Bahkan, teman-teman, ada ayat ini. Adapun Laban telah pergi mengunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Terafim itu jimat orang Haran. Rahel ngapain mencuri terafim ayahnya? Rahel belum berubah. Rahel bukan Rahel yang udah jadi cinta Tuhan, penyembahan setiap hari. Enggak. Dia masih mau bawa lari jimat ayahnya. Luka turun-temurun. Karakternya belum berubah. Tapi Tuhan bilang, pergi dari Haran. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi Yakub itu ceritanya kabur. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Laban, dia bawa semua ternaknya, bawa keluarganya, kabur dari Haran. Itu adalah suatu misi yang sangat susah, karena ternaknya banyak. Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Tuhan yang intervensi. Seperti Tuhan mengingat Lea, seperti Tuhan mengingat Rahel. Tuhan membela Yakub. Tuhan yang bilang ke Laban, Ban, jangan macam-macam kamu. Gak boleh omong kasar apapun sama Yakub. Apa yang terjadi kemudian? Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Laban dan Yakub bikin perjanjian, batu dan tugu.
Ini kesaksian. Batas. Yakub nggak boleh lewat batas ini, Laban nggak boleh lewat batas ini. Itu artinya apa, teman-teman? Laban masih dendam. Laban nggak mengampuni Yakub. Laban masih marah. Marahnya marah benar itu. Kenapa dia nggak bunuh Yakub? Karena Tuhan yang bilang awas lo ya. Karena Tuhan yang bilang jangan, ya Laban nggak berani. Tapi Laban bilang kita bikin gini aja supaya kita nggak bunuh-bunuhan. Kita bikin batas. Aku nggak akan lewat batas ini. Kamu juga ya nggak boleh lewat batas ini. Teman-teman, Tuhan bekerja dengan cara yang kita tidak bayangkan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tahu bagaimana caranya melindungi anak-anaknya. Kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Dengan usaha kita, dengan cara kita, nggak bisa kita melindungi diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita bisa pakai strategi, kita bisa pakai diplomasi, kita bisa pakai macam-macam. Tapi yang sempurna menyertai itu hanya Tuhan. Karena itu, taat. Kalau Tuhan bilang pergi, pergi. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Kalau Tuhan bilang kerja, kerja. Kalau Tuhan bilang pindah, pindah. Yakub, waktu dia kabur, dia susun strategi. Tapi bukan karena strateginya Yakub dia bisa aman dari Laban. Karena Tuhan yang datang dalam mimpi kepada Laban. Jangan macam-macam kamu sama Yakub. Semua kita diberikan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Kalau mengamini panggilan Tuhan, kadang-kadang kita bisa dibilang orang gila. Masa sih Tuhan? Itu kan. Kalau Tuhan bilang, lakukan ini, pergi ke sini. Masa sih Tuhan? Dari mana Tuhan caranya Tuhan? Tapi lihat Yakub. Tuhan menyertai dengan sempurna. Tuhan yang menyertai Yakub dengan cara seperti itu. Dia juga Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena itu, kalau kita belum ngerti, nanti kayak gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nggak harus ngerti sekarang kok Tuhan bilang. Yang penting taat dulu sama Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Toksik, benih-benih racun di dalam dirimu. Ada luka, masih ada kepahitan, masih kejar gengsi kan? Masih bersaing dengan tidak sehat. Kita yang paling tahu. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa. Tapi setiap kita pasti tahu. Dan saya berdoa Roh Kudus terangi hati kita untuk kita sendiri melihat racun yang ada dalam diri kita. Dan teman-teman tahu, Tuhan mau bebaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita dari semua racun itu. Luka yang ditutupi, manipulasi demi gengsi, empati yang hilang. Kalau kita egois teman-teman, kita bisa kehilangan empati. Ada orang-orang yang saya kenal dan kagum sekali. Kok bisa empatinya hilang sama sekali? Kenapa? Karena dibiasakan. Hati nurani itu kalau kita bungkam, dia akan benar-benar diam. Dan kalau terus-menerus kita bungkam, dia benar-benar diam. Dan ketika itu, empatinya hilang. Tahu empati? Bela rasa dengan sesama. Itu bisa hilang. Kalau tiga hal ini ada, teman-teman sedang diracuni. Nah, akan mati. Dan mati di sini bukan dikuburkan. Mati dalam kekekalan. Mengerikan. Tuhan hadir dalam setiap fase kehidupan. Mendekat kepadanya. Dia akan menuntun jalan yang terbaik bagi. Buang semua yang beracun dari hidupmu. Dari hatimu. Ada dendam, luka, ada sakit hati yang dipendam sekian lama, kepahitan. Saya mau kita bereskan. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan, kita tutup mata, kita minta Roh Kudus terangi hati kita, tunjukkan racun yang masih ada di hatiku. Apakah itu racun kebencian? Apakah itu racun dendam? Apakah itu racun iri hati? Apakah itu racun kepahitan, kekecewaan? Apapun yang membuat kita nggak bisa berdiri dengan benar di depan Tuhan. Kita berdoa.